Jadi gue baru nemu fakta menarik tentang jajaran iPhone 15 Pro yang jelas semakin mengancam kamera mirrorless dalam memproduksi sebuah konten. Halo semuanya, selamat datang channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit lagi tentang feature yang dibawa oleh kamera jajaran iPhone 15 Pro. Dimana sekarang bener-bener mengancam sebuah kamera mirrorless. Apalagi kalau kalian memang produksi konten gitu ya. Produksi konten video jauh lebih menarik lagi pakai iPhone 15 Pro. Tapi disclaimer dulu, sorry banget gue belum berkesempatan buat nyobain iPhone 15 Pro-nya secara langsung. Karena memang ya gue belum punya gitu ya, masih mahal banget kalau misalkan pengen beli sekarang. Kemarin sih sebenarnya di Nyanteh sempat dipinjemin ya 15 Pro, cuman cepet banget 3 hari udah balik. Gue belum berkesempatan buat nyobain HP-nya, jadi ya itu kita bahas dulu aja. Dan kalau misalkan nanti gue dapat kesempatan buat nyobain feature ini secara langsung, secepat mungkin gue bakal coba buat bikinin. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin juga kalau kita lagi ngadain lomba foto bulanan, dimana hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Lomba ini powered by preset Creature kita, yang merupakan preset paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Lombanya sendiri menarik di bulan Oktober ini karena hadiah utamanya adalah Sony A6400 plus lensa Zeiss 16-70 mm. Gue tadi pengen nunjukin tapi bukan, ini 6700. Hadiahnya buat bulan ini adalah 6400. Menarik banget. Buat yang udah punya presetnya boleh ikutan lombanya tanpa dipungut biaya apapun, dan buat kalian yang belum punya bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Jadi menarik banget. Jangan sampai kalian kelewatan. Oke, balik lagi ke pembahasan si iPhone-nya sendiri, iPhone 15 Pro. Dimana gua awalnya itu lagi nge-YouTube dan algoritma YouTube menunjukkan atau mengarahkan gua ke satu video yang topiknya menurut gua menarik banget. Dimana dia nyoba nge-record video pakai iPhone langsung ke sebuah SD card. Jadi channelnya itu namanya DevDeltizer. Gue juga nggak tahu penyebutan benernya gimana, tapi ya kurang lebih seperti itu, DevDeltizer. Mungkin sedikit info menarik dulu, intermezzo. Si DevDeltizer ini ternyata gue cukup familiar. Dia adalah host di channel kamera, dulu namanya Kinotika. Kalau kalian pernah ngikutin kamera udah agak lama, itu channel yang lumayan cakep juga. Pembahasannya bagus, gambarnya cakep, dan kreatif gitu ya channelnya. Cuman pas gue ngeliat dia, gue baru inget, gue searching, ternyata channel Kinotika itu sudah tidak ada. Jadi sangat disayangkan. Jadi itu menunjukkan kalau nggak cuma di Indonesia, di luar pun channel kamera kayaknya lumayan susah gitu ya buat survive. Padahal Kinotika itu cakep banget, gue dulu demen banget buat nontonin. Tapi ya, itu sedikit intermezzo, balik lagi ke pembahasannya. Jadi si Dev di sini itu dia nyobain nge-record pakai SD card langsung ke iPhone 15 Pro. Sorry, nge-record video dari iPhone 15 Pro langsung ke sebuah SD card. Buat yang belum tahu, salah satu update gede di iPhone 15 Pro ini adalah mereka udah menggunakan USB Type-C. Dan kemarin yang memang dikoar-koarkan terus, dia bisa record langsung ke SSD eksternal. Kalau kita pahami gitu ya lebih dalam, sebenarnya kan record ke SSD eksternal tersebut lebih ke ya udah record ke external storage, yang membuatnya jadi pertanyaan juga, jadi keingintahuan, kira-kira gimana kalau kita nyambungin external storage lain via USB Type-C tersebut. Karena kalau kita lagi colok, emang di iPhone-nya sendiri itu nongol tulisan USB Type-C, bukan tulisan SSD gitu ya. Jadi as an external storage. Akhirnya dia coba di sini nge-record, itu dia colokin pakai adapter ke SD card gitu, USB Type-C ke SD card. Sebenarnya adapternya sendiri itu udah agak lama eksis. Jadi dia bukan adapter yang keluar bareng si iPhone ini. Ini adalah adapter yang tadinya tuh dipakai buat iPad Pro. Karena iPad Pro itu kan udah lama pakai USB Type-C. Jadi ini pakai adapter yang umurnya udah agak lama juga, dia colokin lalu dia colok pakai SD card juga, dan ternyata bisa cuy. Dia bisa record video dari iPhone 15 Pro itu langsung ke SD card, yang membuatnya punya fungsi kayak kamera mirrorless. Fitur ini efeknya gila banget. Jadi buat yang belum dapat gambaran besarnya, iPhone itu dulu pakai Lightning port yang kalau transfer data lelet banget. Karena gue sendiri di ekosistem Apple ya, gue pakai iPhone 12 ke MacBook Pro gue aja itu kalau mau transfer data lelet banget. Paling simpel pakai AirDrop, itu pun kalau filenya gede lelet banget gitu ya. Jadi perbedaannya sangat signifikan dari yang dulu kita mindahin file video itu lelet,
Android, sekarang kita bisa langsung pilih mau record ke SSD langsung atau ke SD card. Yang kalian bayangin deh, kalau kalian produksi kayak misalkan kalian reviewer makanan gitu ya, ini lagi di resto mana, kalian produksi satu SD card, hari tersebut juga kalian langsung pindah resto, ngerekam di resto yang berbeda, kalian pakai SD card yang berbeda buat file management juga. Itu membuatnya jadi benar-benar profesional. Atau mungkin kalian produksi satu buat A-roll, satu buat SD card-nya itu B-roll gitu kan. Itu membuatnya profesional. Buat file management lebih rapih gitu. Dan itu sangat terasa seperti kamera mirrorless. Belum lagi emang feature video atau kualitas video yang dibawa oleh si iPhone 15 Pro sendiri sekarang juga udah makin gokil. Emang dia demanding file size-nya juga makin gede gitu ya. Tapi ya udah nggak masalah karena sekarang bisa record ke SD card dan SSD gitu. Sekarang dia udah bisa lock profile di format Apple ProRes-nya yang itu adalah format yang sangat friendly buat editing. Apple ProRes, lock gamma gitu kan, yang kalau kalian nonton di videonya Mete Hapuja sama Tyler Stallman itu kualitas locknya Apple juga gokil banget. Gambarnya itu bener-bener kayak pakai kamera yang proper, yang menurut gua ya kita bener-bener nggak bisa anggap remeh gitu. Kualitas gambarnya bener-bener cakep banget. Dan sekarang dia menawarkan workflow yang bener-bener profesional dengan si SD card ini gitu. Impact-nya ganteng banget. Belum lagi kalau kita berbicara stabilisasi ya. Kalau kita ngomong kamera mirrorless yang paling bagus itu digital step, itu Sony saat ini. Dan Apple dengan di iPhone ada action mode-nya, itu menurut gue ngelewatin Sony. Menurut gue levelnya udah di level GoPro gitu ya. Level GoPro dengan, kalau GoPro itu Hyper Smooth Stabilization. Kita bahkan pernah adu juga ya, 13 Pro sama GoPro. Itu stabilisasinya bener-bener cakep banget. Bahkan kalau kalian lihat di 15 Pro, Tyler Stallman tuh pernah yang kayak ngorbit gitu. Objeknya satu, patung kuda kalau nggak salah. Terus dia jalan, itu bener-bener kayak hyperlapse, cakep banget, stabil banget. Jadi menurut gue itu otomatis beda banget hasil gambarnya dibandingkan HP-HP sebelumnya. Yang jelas di sini poin yang pengen gue angkat adalah fitur record ke SD card ini, kemampuan yang ternyata dia bisa record langsung ke SD card kayak kamera. Itu adalah fitur yang pastinya gebrakan banget buat kalian yang bikin konten mungkin selama ini memang pakai HP doang, tapi pengen workflow layaknya profesional gitu ya. Justru gue jadi penasaran juga, apa jangan-jangan bisa kita nge-record langsung ke CF Express Type B juga gitu ya, selama kita pakai card readernya USB Type-C ke CF Express Type B. Walaupun ya nggak ada benefit lebih juga karena burst-nya nggak secepat itu, dan untuk bitrate videonya sendiri untuk SD card yang UHS 2 aja itu udah cukup banget, berarti kan ya kita nggak ada benefit lebih, cuman ya fun to know aja kalau misalkan bener-bener bisa, yang membuatnya akan kelihatan lebih keren lagi. Tapi ya itu menurut gua poinnya adalah ini hal yang patut juga buat diketahui sama orang-orang yang memang jadi penggiat di dunia kreatif yang selama ini produksi konten video gitu, dimana ya buat gua yang sebagai mirrorless enthusiast pun ini adalah sebuah ancaman sebenarnya, apalagi untuk industri kamera sendiri yang selama ini udah ketar-ketir juga di ranah entry level gitu ya. Ini jelas jadi pertimbangan yang harus kita cari solusi juga biar kamera mirrorless itu tetap jadi poin yang lebih menarik gitu. Buat gue sih tetap lebih menarik, cuman maksud gue kita nggak bisa mengelak kamera dari iPhone ini udah bisa menggantikan pekerjaan dari kamera mirrorless on certain point gitu. Karena kalau kita berbicara gambar bagus gitu. Sekarang workflow-nya udah mirip. Jadi kira-kira dari kamera mirrorless sendiri itu inovasi apa yang dapat mengcounter hal ini gitu loh. Tapi ya balik lagi kalau kita sebagai user dan melihat lebih ke tugas dari si kamera ini, ya kamera dari iPhone 15 Pro itu menurut gua worth juga buat kita pantau dan mungkin bisa jadi solusi untuk banyak orang. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue kali ini. Sorry kalau agak kebelibet-belibet, bener-bener pembahasan yang langsung banget juga setelah gue tahu soal informasinya. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya perspektif kalian sendiri mengenai hal ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.